Salam sejahtera untuk kita semua dan salam Pancasila. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita pada malam hari ini yaitu konsolidasi dan edukasi pemilu tahun 2024 yang sebentar akan dibawakan oleh Bapak Marcelinus sebagai anggota Dewan Kota Palu, dan juga sebentar di bulan 2 yang tinggal menghitung hari beliau juga maju sebagai calon legislatif untuk provinsi wilayah pemilihan Kota Palu. Sebelum kita mulai kegiatan kita, tentu kita mengucap syukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan. Boleh kita sama-sama diberi kesempatan untuk hadir berjumpa bersama dengan Pak Marcel di tempat ini. Tentunya harapan kita sebentar boleh kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Marcel terkait apa yang ada di dalam parlemen dan apa yang dimaksud dengan aspirasi. Jadi itu semua yang akan sebentar Pak Marcel ulas dan sampaikan kepada kita sebagai warga masyarakat dan warga yang sebentar akan memberikan hak pilih kita untuk memilih wakil rakyat di 5 tahun yang ke depan. Olehnya saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Marcel untuk menyampaikan konsolidasi dan edukasi pemilu tahun 2024. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Ya, sambil ada yang baru masuk, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua dan selamat malam. Ya, di sini kenapa di hari ketiga ini saya meminta UMKM untuk Palu Barat ini hadir di tempat saya. Di sini saya memberikan suatu edukasi bagaimana dengan waktu yang sisa 11 hari kita akan memilih wakil kita yang menentukan nasib kita di 5 tahun ke depan. Dan di grup yang saya bentuk mulai dari UMKM Palu Selatan, Palu Timur, Palu Utara, dan Palu Barat, hal ini kenapa saya nyatakan bahwa itu grup UMKM dan sebagian besar sudah memasukkan dia punya persyaratan, dan tahun ini ada 2 tahap karena saya masih menjabat sampai bulan 9. Dan kalau ke depan di tanggal 14 Februari kita bergandengan tangan dan memenangkan pertarungan itu, maka kita akan lanjut sampai 5 tahun ke depan. Nah, di sini saya ingin sampaikan bahwa memilih wakil rakyat itu pertama harus kita kenal dia. Kemudian dia kenal kita. Kemudian lagi kita tahu rumahnya. Nah, hari ini saya ajak ke tempat saya agar kalian ke depan tahu rumah saya dan tidak melupakan juga saya. Nah, untuk saya sebenarnya untuk mengenal sekian ribu orang itu memang agak sulit. Kenapa mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 itu kami lakukan pendataan kembali dan berfoto dengan saya, agar ke depan kalau Tuhan masih pakai saya ke depan 5 tahun, itulah yang membuktikan kalian agar pernah berfoto dengan saya, agar saya bisa mengingat bahwa Anda pernah memasukkan UMKM
Untuk tahun ini UMKM pun akan terrealisasi, tetapi ada 2 tahap, di perubahan dan di TW2. Tetapi ada komitmen yang kita bangun. Apabila ke depan kita memenangkan pertarungan, lantas ada yang sudah memasukkan data, lantas tidak bersama-sama berjuang, maka UMKM-nya akan saya coret. Ini suatu komitmen. Jangan Anda cuma menjadikan saya batu loncatan, karena kalian juga tidak mau dijadikan batu loncatan. Apalagi kalau dalam keluarga sudah bagi-bagi suara. Sedangkan dalam keluarga kalian, kalau bagi-bagi suara berarti tidak ada persatuan. Bagaimana ke depan kita mau bersatu? Nah, selama ini puluhan tahun yang lalu kita sudah berapa kali memilih. Bahkan rata-rata umur kita di 40 tahun yang hadir hari ini. Kalau kita menghitung di umur 20 tahun kita sudah memilih wakil kita. Tapi puluhan tahun hidup kita begini-begini terus. Disebabkan karena apa? Salah memilih. Saya akan memberikan satu edukasi bagaimana peran kami. Saya selaku anggota DPR pun yang masih duduk sampai bulan 9, dari 2019 sampai tahun ini, dan mungkin di tahun ini juga masih kami bahas yang namanya anggaran perubahan. Nah, tadi Pak Hendroles mengatakan bahwa dana aspirasi. Pertama, saya katakan bahwa kita memilih wakil berarti kita ketuanya. Tapi begitu ditanya ke sana, siapa wakilmu yang kau pilih kemarin, tidak tahu. Itu disebabkan karena lebih mementingkan mendapatkan 100.000 dengan beras 5 kilo. Betul enggak? Nah, tapi hari ini saya ingin katakan, kalau hidup kalian mau begini-begini terus, silakan pilih yang kemarin-kemarin. Uang 100.000 atau 200.000, bahkan 1 juta pun kamu dikasih, itu tidak menjamin kalian 5 tahun ke depan. Itu saya berani jamin. Kenapa hidup kita selama ini kok kita yang punya rumah, kita yang punya kampung, kok kita yang jadi pemulung, kita yang jadi tukang sapu jalan, kita yang jadi pembantu di kampung sendiri. Bahkan anak-anak kita punya, ya, anak-anak sekolah kita banyak yang masih cuma tamat SMP. Kenapa? Biaya. Tapi kita tidak sadari wakil yang kita pilih tugasnya ada 3 hal. Pertama, kesehatan. Saya akan mengupas apa fungsi dari kami untuk menjaga kesehatan kami. Kalau saya bertanya ke kalian, siapa yang kalian pilih di Palu Barat kemarin? Kalau ada yang tahu pasti takut pergi di rumahnya. Karena apa? Sudah mengambil uangnya 100.000. Bahkan hari-hari ini banyak orang mengadakan kampanye di lapangan, bagi-bagi beras. Bahkan dalam beras saya dengar ada duitnya. Bahkan sekarang diberikan lagi voucher, beli 5.000 dapat pembelanjaan dengan harga 100.000. Ini semua strategi politik yang dibangun oleh oknum politik yang mana ke depan akan begini-begini terus dia bikin kita. Kenapa? Dia sudah mengeluarkan duit. Kita harus memilih wakil itu, jangan meminta uang pribadinya, tetapi kita meminta 5 tahun setelah kita pilih, kita minta hak kita. Hak kita apa? Di samping ada dana aspirasi dari 2019 sampai hari ini,
ada berkisar 1 miliar kami di kota Palu ini tiap orang, tiap tahun. Dan kami berada di 35 orang dari jumlah penduduk yang ada di kota Palu. Itu kursi di DPR sudah dihitung jumlah penduduknya. Di tingkat provinsi ada 6 orang kemarin, dan hari ini ada 7 orang, 7 kursi yang akan diperebutkan di tingkat provinsi. Kemudian berapa per tahun? Ada sekitar 7 miliar tiap tahun dipegang anggota DPR yang kalian pilih kemarin. Tapi di mana mereka tahu? Kalau kita menghitung jumlah dari kota ini ada 35 miliar per tahun. Dan di tingkat provinsi 6 orang kemarin dikalikan 7 miliar ada 42 miliar. Berarti kalau kita totalkan ada 77 miliar itu hak kalian. Dan hari ini apa yang disentuh sama kita? Kadang pada saat reses, ini ada waktu-waktu reses ini, dikasih 50.000. Apa yang selalu kita bicarakan? Pak, jalan saya rusak, got saya tersumbat. Bukan itu yang kalian minta pada saat wakil kalian berdiri di depan kalian. Kalian meminta hak kalian. Kalau jalan atau got yang dia lakukan melakukan dana aspirasi, dia tujukan ke situ, secara otomatis tidak lagi perlu disembunyi-sembunyikan. 15% masuk di kantong mereka. Kalian dapat apa? Sementara itu uang kalian 1 miliar, berarti ada 77 miliar. Lantas kalian begitu anggota DPR itu duduk, dia tutup kacanya lewat, kalian sudah bicara sombong sudah. Begitu sudah anggota DPR. Yang buat begitu adalah kalian sendiri, karena salah memilih, karena cuma mau memetik duluan, tidak mau menanam. Ada proses. Nah, tadi saya katakan apa yang perlu dikerjakan dalam kesehatan untuk wakil kalian yang kalian pilih, dan itu sudah banyak terjadi. Mungkin kalian sudah dengar. Pertama, kalau kalian kenal dia, kemudian tahu rumahnya, pergi atau tahu nomor WA-nya, di saat kalian sakit BPJS menunggak, di saat BPJS kalian tidak aktif, di saat BPJS kalian tidak ada, mau lari kemana? Mau ke saudara kalian? Biaya sakit itu 1 hari pasti ada di atas 1 juta. Yang bisa mengambil kebijakan itu kepada pemerintah adalah wakil yang kalian pilih. Selama ini saya lakukan bukan karena hebat saya. Setiap ada masuk chat sama saya, Pak, anak saya masuk rumah sakit, BPJS-nya tidak ada, kami orang susah. Apa yang saya katakan sama mereka? Minta keterangan rawat inap, foto, kalau memang dia ada KTP, foto juga dengan KTP-nya dengan kakaknya, kirim saja ke WA saya. Tunggu di rumah sakit. Saya akan meminta kebijakan kepada pemerintah untuk mengaktifkan kalian punya BPJS KIS di saat emergensi. Tetapi hari ini kalau kita sakit, kita mau lari kemana? Sementara yang kalian pilih kemarin, kalian tidak tahu. Cuma karena tim sukses yang datang kasih beras, kasih uang, itu yang kami pilih. Begitu sakit, mau kemana? Tidak ada tempat lari. Bahkan banyak yang saya dapat di lapangan, sudah sakit di rumah, mau masuk rumah sakit takut. Karena apa? BPJS-nya tidak ada, BPJS-nya tidak aktif. Bahkan yang sampai menunggak. Untuk BPJS yang menunggak, itu saya meminta kebijakan kepada pemerintah, agar pemerintah
memberikan kesempatan untuk direhab. Apa itu rehab? Misalkan tunggakan kalian tidak bisa lagi membayar, untuk kota ini saya belum bisa melunasi tunggakan kalian. Kalau kita bergandengan tangan di provinsi itu anggarannya besar, bisa dilunasi. Jadi untuk sekarang apa yang saya katakan sama masyarakat, apabila dia masuk rumah sakit kemudian BPJS-nya menunggak, saya katakan tolong ke BPJS saja, minta rincian tunggakannya. Misalkan dia punya tunggakan 1.200.000, minta rehab 12 bulan. Kalian bayar, kalau 12 bulan dibagi 1.200.000 atau 1.200.000 bagi 12 berarti cuma 100.000. Itu yang kamu bayar bulan pertama. Lantas foto struknya yang kamu bayar 100.000 tadi kamu kirim ke saya beserta kakaknya dan KTP-nya. Berapapun biaya rumah sakit tidak akan kalian disuruh bayar, karena saya sudah mengalihkan ke KIS. Itulah kebijakan yang kami minta sebagai wakil kalian yang kalian pilih. Bukan karena 100.000. Tentu sudah ada yang terima 100.000 di sini, karena sudah mulai ada serangan fajar. Bukan lagi bilang ini bantuan-bantuan apa, tapi ini sudah serangan fajar untuk mengambil hak kita, membujuk kita. Bahkan ada yang diberikan menjadi saksi di TPS, dibayar 300 sampai 500.000 sampai 1 juta pun, lantas disuruh tusuk orang yang kita tidak kenal. Kalau Anda jadi saksi, Anda jadi saksi saja. Tapi pada saat mau memilih, kalian harus pilih orang yang terbaik, yang betul-betul mau membantu kalian selama 5 tahun. Kalau mereka tanya kenapa tidak ada suara saya kan cuma disuruh bersaksi, bukan disuruh memilih. Tapi kalau disuruh memilih, minta maaf, harga diri saya bukan dinilai 1 juta. Saya butuh 5 tahun, karena saya pilih Anda sebagai wakil saya ketua kamu. Tapi hari ini mau ketemu dengan wakilnya kalian takut. Karena apa? Sudah mengambil uang instan, sudah makan berasnya. Maka pada saat sakit takut menghadap dia. Bagus kalau kamu tahu, kalau kamu tidak tahu kemudian cuma jadi tim sukses. Saya tanya, siapa sudah tim sukses yang berhasil hari ini membawa orang ke parlemen dan dia hidup sejahtera? Tidak ada. Begitu pada akhir atau selesai pemilu ditanya, 1 tahun berjalan, tim sukses ditanya, nomornya sudah dimatikan. Begitu ketemu di jalan, mana sudah janjinya calegmu itu? Apa dia jawab? Sedangkan saya hancur. Coba, jangan kalian jadi tim sukses di keluarga kalian, di masyarakat kita, cuma ingin membodoh-bodohi masyarakat kita. Tapi masyarakat juga harus pintar ke depan, memilih wakil yang betul-betul mau bertanggung jawab. Di saat pertama tadi saya bilang sakit, kalian bisa hubungi dia, bisa datangi di rumahnya. Dan saya katakan, saya ini masih menjabat sampai bulan 9 tahun ini. Apabila sebentar selesai ini, saya akan kasih nomor saya. Apabila ada tetangga yang sakit takut masuk rumah sakit, jangan lagi ragu, kasih masuk saya. Saya masih ada. Saya siap mendampingi kalian sampai bulan 9. Tapi kalau kita memenangkan pertarungan ke depan, di bulan 2 ini tanggal 14, kita akan realisasikan semua sampai 2029. Ya, itu kesehatan. Saya baru berbicara. Jangan mengatakan bahwa kalau anggota DPR, wah kami punya tugas ada 3 hal, yaitu pertama legislatifnya, pengawasan dan pembahasan. Yaitu bagi pemerintah. Kami kerja di pemerintah seperti itu. Tapi bagi masyarakat yang kami kerja buat kalian adalah pertama kesehatan, kedua kesejahteraan, dan ketiga pendidikan. Kesejahteraan itu apa? Di tingkat provinsi begitu besar anggaran di atas. Kalau di Palu Barat ini berapa yang hadir hari ini? Berapa kakak? 200? Ada? Lebih? Misalkan 200.
Saya kemarin ada edukasi Pak Lutara, salah hitung saya. Tapi hari ini saya benar hitung. Misalkan 200 kakak. Besok Pak, kami mau bersatu, tidak perlu kami biaya apa. Kami minta ayam petelur 20.000 ekor di Palu Barat sana. Kami kelola 200 kakak. Dengan tidak mengeluarkan biaya 1 sen. Karena di sana ada miliaran uang kalian setiap tahun. Misalkan anggaran itu sampai 3 miliar. Lantas kita bangun, di situ ada pakannya 1 tahun, vitaminnya 1 tahun, ayamnya, bibitnya 20.000, kemudian kandangnya dibangun, kemudian bangunannya, kemudian listriknya dibantu dengan tenaga surya, kemudian sumur bornya dibantu, kemudian mesin cetak rak telur dibantu, itu semua bisa dibantu. Itu uang kalian yang pakai. Lantas 5 bulan dalam pemeliharaan dia sudah mulai belajar bertelur. 20.000 telur kali 2.000 berapa? 40 juta. 40 juta kali 30 hari 1,2 miliar. Bahagi 200 berapa? 6 juta. Apa tidak sejahtera? Tidak sejahtera lagi kalian? Mau jadi tukang sapu dengan 1 juta 1 bulan? Mau jadi pemulung lagi kalian? Itulah tugas kalian, memilih wakil kalian untuk merasakan kesejahteraan itu. 5 tahun kalau 7 miliar kali 5 tahun 35 miliar. Lantas kalian 200 orang, 200 kakak bangun kerjasama usaha itu. Berapa yang kalian dapat? Sudah bisa merasakan setiap rumah tangga ada pendapatan yang begitu besar. Di samping kalian punya usaha yang ada di luar. Tapi hari ini banyak tukang warung, banyak UMKM. Saya tanya, berapa 1 bulan pendapatan? Paling tinggi 2 juta, tapi bisa menghidupi. Kalian tidak akan merasakan kesejahteraan itu. Kenapa kita di kampung sendiri jadi pemulung? Karena itu salah memilih wakil kalian. Karena berpikir, wah yang penting saya dapat duit. Proses untuk kesejahteraan itu butuh proses. Pendidikan butuh proses. Tapi kalau kalian sakit, bukan butuh proses, hari itu harus dieksekusi. Siapa yang bisa eksekusi? Wakil yang kalian pilih, yang duduk di parlemen. Tapi hari ini kalau kita sakit, siapa yang kita mau suruh? Kita ke keluarga bilang, ya ada juga uang saya. Bahkan kemarin kejadian, dia bawa foto dengan caleg lain, pung, dia kirim. Wah, mantap. Begitu habis bawa foto, besok masuk rumah sakit, tetangganya dia suruh telepon saya, Pak bantu dulu tetangga saya. Siapa? Kirim coba KTP-nya dengan kakaknya. Dia takut kirim karena dia tahu bahwa saya tahu dia pilih orang lain ke depan. Saya bilang sama dia, kenapa tidak sampaikan ke orang yang kau mau pilih? Kenapa ke saya? Ya, begitu masuk, baru 1 hari masuk, dia mau bayar 1 juta, dia tarik ulang suaminya keluar. Habis itu 2 hari di rumah sakit, tidak tahan suaminya, dia kasih masuk ulang. Berapa sudah dia mau bayar? Coba kalau saya ngurus, tidak akan dia bayar. Memang dia menunggak, mungkin cuma 100.000, tapi puluhan juta atau 2 juta, 3 juta itu hilang. Bahkan kemarin saya ulang-ulang setiap edukasi, bahkan sampai yang meninggal. Mulai masuk hari rumah sakit, saya tidak kasih tahu siapa dia, tapi itu yang saya kerjakan. Masuk di rumah sakit mulai hari Kamis di ruangan ICU. Hari Sabtu saya disampaikan, tidak ada BPJS-nya Pak. Saya bilang hari Sabtu ini, nanti hari Senin saya uruskan. Hari Minggu Tuhan panggil. Berapa biaya dari hari Kamis di ruangan ICU sampai hari Minggu? 26 juta. Pada saat tertimpa dengan kita, di mana kita? Sama siapa kita mau minta tolong? Tidak mungkin hari itu dia tolong kita. Maka yang diperlukan ada kecerdasan bagaimana memilih orang yang kalian untuk menaikkan dia menjadi wakil kita. Saya katakan sama orang tua itu, ibunya,
Anaknya yang laki-laki, Pak tolong panggil suster, karena dia tidak bisa keluarkan orang tuanya kalau belum dia bayar tunggakan itu 26 juta. Maka saya bicara sama suster, suster tolong saya jadi jaminannya, keluarkan orang tua itu. Saya akan urus hari Senin, tetapi sebelum saya katakan sudah BPJS-nya, jangan input ke BPJS dulu. Ini masyarakat punya kebutuhan, dan saya sebagai wakil mereka bertanggung jawab atas mereka. Hari Senin saya urus, jam 11 siang selesai, 26 juta hilang. Nah, kalau itu tertimpa kita. Ada lagi seorang ibu yang 1 minggu pendarahan di rumah. Ada yang buta katarak dua-dua, hidup sebatang kara, dua-dua dioperasi matanya biar 1 rupiah. Karena itu adalah tugas kami sebagai wakil kalian. Di mata pemerintah saya pejabatnya, tapi di mata kalian saya tukang suruh kalian. Tapi hari ini begitu ketemu dengan tukang suruh, takut. Karena apa? Sudah ambil uang 100.000. Iya kan? Sudah ambil beras 5 kilo. Begitu mau hari raya berbondong-bondong datang di rumahnya, minta minuman 1 lusin yang kecil. Coba kalau kita bergandengan tangan ke depan. Dengan tadi saya katakan usaha, kalian mendapatkan pendapatan berapa tadi? Tidak 1 sen pun keluar duit kalian. Kalian cuma kerja. Suami-suami kalian urus itu, baru bagi 200 kakak tadi. Berarti ada nilai pendapatan 6 juta per bulan. Betul enggak? Nah, karena melongo, karena selama ini cuma dikasih uang 100.000. Saya punya program tahun ini, bulan 4 realisasi itu ada 10.000 ekor ayam petelur akan dibangun di daerah Laswan. Semua ditanggung. Boleh tanya di dinas peternakan kota, siapa punya aspirasi 1 paket ayam petelur? Saya punya. Karena itu uang rakyat, saya kasih mereka, silakan olah. Bahkan tadi sudah nonton, saya punya sebagian bantuan. Ada yang laundry, ada yang catering, ada ayam kampung super, ada bengkel, ada kambing etawa. Itu tidak dikembalikan. Bagaimana kalian mau dapat itu kalau kamu sudah ambil duluan 100.000? Akhirnya apa? Saya pun kalau mengeluarkan uang, beli beras sampai harga 100.000, sisip lagi uang 100.000, 200 kali 1.000 orang saja sudah berapa? Begitu saya duduk, saya harus minta pengembalian dulu. Sama dengan kalian jualan UMKM. Apa mau dengan kalian jual putu 5.003 saya tawar 1.001, mau? Tidak mau kan? Kalau tidak mau rugi, saya juga tidak mau rugi. Begitu juga mereka. Kalau sudah memberikan apa-apa di saat pertama, itu yang terjadi hari ini. Banyak cara. Bahkan saya dibangunkan opini di luar bahwa Pak Marcel itu bohong dan aspirasi 7 miliar tingkat provinsi. Tidak, itu kalau dia merasa bahwa saya berbohong, kenapa dia tidak tuntut saya? Atau kita fight, kita buka di lapangan, kita panggil Bapeda di tingkat kota, tingkat provinsi, buka mulai dari 2019. Kira-kira siapa yang taruh aspirasi uang kalian di jalan? Banyak. Kalau ada anggota DPR mengaku bahwa ini aspirasi saya, berarti uang kalian dia taruh di jalan. Kalian dapat apa? Dapat nanti kalau sakit, keluarga kalian cungkil itu aspal, taruh di gelas, minum airnya supaya sembuh. Begitu tidak ada beras mau dimasak, cungkil itu aspal. Kan kamu lebih suka di aspal daripada untuk usaha kalian. Di tingkat kota, setiap UMKM bisa dibantu 5 juta per 1 tahun. Dan itu bisa berulang-ulang selama saya menjabat. Kenapa tidak? Karena saya membantu orang yang membantu kita. Orang yang meloloskan saya menjadi wakil mereka. Kalau orang yang tidak membantu kita, kenapa saya mau bantu?
Jadi kita komitmen. Maka saya katakan hari ini, sisa 11 hari menentukan 5 tahun ke depan. Nah, itu kesejahteraan tadi. 3, pendidikan. Kenapa rata-rata kita di sini atau di Kota Palu ini yang sudah bertahun-tahun bahkan sudah bercucu, tidak bisa anak kita sekolahkan sampai mau capai dokter, mau capai apa? Karena apa? Salah memilih, semuanya ujung-ujungnya salah memilih. Padahal kalau anak kalian mau ke depan, mau perguruan tinggi, mau capai apa, itu bisa dikeluarkan dari dana aspirasi yang keluar miliaran tiap tahun, yang dipegang oleh wakil yang kalian pilih tiap tahun. Tapi sebelum pembahasan kalian kasih masuk data itu, agar kita berikan anggaran untuk beasiswa. Kalau KIP itu program pemerintah, tapi kalau aspirasi itu dalam bentuk beasiswa diberikan. Berapa anggarannya selama setahun? Karena dalam pembahasan di DPR itu ada 2 kali. Di bulan 10 sekitar 9-10 itu ada pembahasan APBD, yang mana program itu melewati tahun berjalan. Kemudian ada namanya pembahasan perubahan, itu dilakukan di 7, 8, 9 untuk anggaran di akhir tahun. Itu bisa lagi dikasih masuk. Kalau kalian langsung ke OPD-nya atau ke dinasnya minta bantuan, itu tidak akan terrealisasi karena mereka punya anggaran dibatasi. Tetapi untuk meminta bantuan itu kepada orang yang kalian pilih, terutama yang pendidikan tadi. Ada yang sudah kasihan masuk kuliah sampai dia keluarkan, tidak usah kuliah lagi nak, karena tidak ada biaya. Itu disebabkan apa? Salah memilih orang yang kalian kasih duduk 5 tahun. Saat ini ada 7 wakil kalian akan bertarung, termasuk saya 1 di provinsi. Saya tidak pernah takut, tidak duduk. Bahkan baliho saya tidak banyak di luar. Ya, saya cuma katakan, kalau Anda cerdas atau kalian mau bergandengan tangan dengan Bapak, mari kita bergandengan untuk menuju kesejahteraan 2024 tanggal 14 Februari. Kalau kita tidak bergandengan tangan, begini terus hidup. Ya. Kemudian kota kita ini menjadi penyangga ekonomi ke depan. Kalau tadi dibangun ayam petelur, siapa yang beli? Komunitas nanti akan ambil, teman-teman kita yang satu kelompok juga, untuk disalurkan kemana? Ke perusahaan. Di Morowali sana itu ada namanya perusahaan IMIP. Kami ada komunitas bioflok kolam tarpal yang sudah ada, saya pasang ada 600 titik. Kalau kita olah benar, tawaran dari IMIP sana dengan jumlah tenaga kerjanya 70.000, saya pernah berkomunikasi dengan pemasok di sana, itu 1 kali makan 10 ton. Dia butuhkan terhadap komunitas kami ikan nila itu 7 ekor per kilo. Masa pemeliharaannya cuma 4 bulan. Komunitas saya ini setiap saya memberikan kolam itu, saya kasih gratis kolamnya, pakannya gratis, bibitnya gratis. Pada saat hari ini, karena kami belum melakukan pembelian terhadap masyarakat, karena kami masih tahap belajar semua dulu. Setelah cukup mereka bagi dengan tetangga atau makan, habis bibitnya saya kasih gratis lagi. Pakannya habis, datang ambil di sini. Itu uang kalian, bukan uang saya. Nah, ke depan kalau kita bergandengan tangan, itu bisa juga terjadi ekonomi gotong royong. Bagaimana caranya? Misalkan tadi saya bantu ada air galon,
Dengan jumlah 10.000 kita bergandengan tangan ke depan, maka jangan lagi kalian pergi beli di tempat lain, pergi beli di teman kita. Begitu ada juga ibu-ibu bikin nasi kuning, mau makan nasi kuning, pergi beli sama teman kita, jangan pergi beli tempat lain. Ada yang jual putu, jadi saling menghidupi, maka bantuan itu akan meluncur terus di tengah kalian. Kalau tepat memilih, kalau cuma pilih 100.000 ya hidup kalian begini-begini. Siapa yang jadi padat karya hari ini? Apakah ada orang luar? Nggak ada. Di kota besar sana saya kunjungan kerja, yang jadi pemulung, jadi tukang sapu, pendatang. Tapi kita di sini, kita yang jadi pemulung, kita yang jadi tukang sapu. Berapa gaji padat karya hari ini? Cuma 1 juta kan? Baru ada yang tadi malam bilang nanti 3 bulan baru dibayar. Baru kerja digaji kasih naik, pekerjaan ditambah. Yang tadinya pagi so dikasih sore lagi. Itu kan sebenarnya tidak baik juga. Bagi kita punya kepala daerah juga harusnya berpikir yang baik. Masa kita ibu-ibu kita disuruh menyapu di jalan? Padahal uang banyak sekali. Tetapi pemerintah memang tugasnya adalah infrastruktur. Kalau peran anggota DPR dengan pemerintah itu sama dengan suami istri. Suami tugasnya apa? Membangun rumahnya. Istri apa? Tugasnya mengurus anak. Anak ini adalah rakyat. Ibunya siapa? DPR. Apa yang tugasnya ibu-ibu kerjakan di rumah? Pertama, menjaga kesehatan anak. Habis itu menjaga supaya dia kenyang perutnya. Habis itu pendidikan supaya sepatunya tidak robek. Betul tidak? Bapak mengurus rumah, kasih gagah, ada kursinya, ada lemari, ada meja rias untuk kalian ibu-ibu. Itu tugasnya suami. Jadi antara pemerintah dengan DPR itu sama strukturnya rumah tangga kita. Tapi hari ini kita kejar uangnya 200.000. Apalagi kalau ada kumpul-kumpulan, wah, pergi ke sana kemari, pergi ambil. Tapi hari ini saya katakan supaya kalian juga, bukan kalian tidak bisa ambil itu barang, tetapi kalian akan jadi cerdas. Saya katakan mulai malam ini sebentar, karena sisa menghitung hari, kalian fotokopi banyak-banyak itu kakak dengan KTP. Tugasnya kalian apa? Begitu ditanya, sudah ada yang dipilih? Bilang tidak ada. Apa dibutuh? Katakan KTP, kasih, ambil itu berasnya. Datang lagi orang, sudah ada yang dipilih di provinsi? Belum, kasih lagi. Tanggal 14, bukan kakak yang menentukan nasib mereka. 5 jari, 1 paku. Pilih yang terbaik, pilih yang tepat. Besok kalau dia datang, kenapa tiada suaraku di sini? Memangnya harga diri saya kau beli dengan 5 kilo beras? Kalau dia mau melakukan laporan ke tindakan hukum, itu tidak bisa. Karena dalam undang-undang KPU sekarang tidak boleh money politik. Kalau dia melapor, dia yang kena. Maka saya ajar masyarakat, mulai sebentar pulang, fotokopi yang banyak-banyak itu kakak. Fotokopi KTP banyak-banyak. Karena mungkin malam hari dia datang bawa beras 5 kilo, gula 1 kilo, minyak 1 kilo. Bahkan dia bilang ada voucher untuk belanja di kios dengan 5.000. Tapi saya butuh kakak, ya, butuh kakak dengan KTP, baru kamu kasih. Karena bukan itu yang menentukan. Yang menentukan 5 jari kalian pegang paku. Pilih yang bisa membawa kesejahteraan 5 tahun ke depan. Jangan cuma sekedar mau ambil beras, itu sudah yang dipilih. Akhirnya begini terus. Ibu yang di depan umur berapa, Bu? Ibu di depan 60, aduh Nadia banyak. 20 tahun, ibu sudah tinggal 60 tahun di Palu ya? Iya. Berapa?
Berapa Bu? 40 tahun lebih. Umur berapa Ibu masuk Kota Palu? Nah, pas memilih 20 tahun. Dia memilih di Kota Palu 8 periode. Sudah 8 periode Bu. Oh, Ibu pilih kemarin orang. Sudah apa yang dikasih Bu? Jangan jahat. Kemarin siapa yang Ibu pilih? Ibu tinggal di mana? Juanggala di Palu, berarti Palu Barat. Ada 8 orang anggota DPR sana. Ibu, siapa Ibu pilih kemarin? Jangan begi-begi mata, baru kita tahu. Bagaimana mau Ibu kalau sakit mau pergi sama dia, sementara Ibu saya tanya siapa yang Ibu pilih kemarin, begi-begi mata, berarti bingung-bingung. Jangan-jangan Ibu suami beras 5 kilo kemarin. Coba kalau saya besok kita menanggus 2024 ini tanggal 14. Begitu saya membahas anggaran, saya kasih jatah Ibu 50 butir telur per hari selama 5 tahun. 50 butir telur Ibu jual sendiri. Berapa harga telur? 2.000 kali 50 berapa Bu? Berapa? 100.000 kali 30 hari 3 juta. Ibu mau disuruh jadi tukang sapu jalan? Itu yang penting. Siapa bilang tidak masuk akal itu? Masuk akal. Ini gaji 1 juta sudah bangga. Ini cuma 50 butir loh satu hari saya kasih. Saya bangun misalkan ada komunitas bapak-bapak yang punya talenta untuk piara telur, saya kasih 20.000. Jadi satu kakak saya bilang ambil 50 butir telur, jual sendiri dengan harga 2.000, berarti 100.000. Itu tahun pertama. Nah, pada saat dihitung 30 hari berarti ada 3 juta. Lantas ke depan kita bangun kolam tadi yang saya punya pemberdayaan hari ini di pekarangan rumah. Jangan cuma tanam itu bunga janda bolong, janda tarabe. Nah, kolam yang dibangun ya, 4 titik kolam, terjadi siklus 1 bulan panen. Karena 4 bulan dia bisa hidup, ya kan, panen. Maka tiap bulan kita bisa panen dengan 500 ekor ikan. Diameter 2, kalau 4 berarti ada 2.000. Tiap bulan kita panen 500. Keuntungan di bawah itu 2 juta 1 bulan. Tambah tadi 3 juta berapa? 5. Nah, tambah komil penjual nasi kuning berapa untung? 2 juta. Berarti berapa? 7. Tidak sejahtera. Mana mau dipilih? Pilih 200 atau pilih kita bersatu? Nah, jangan bilang bersatu besok ada orang bawa 200. Itu ditusuk. Sekarang KTP sudah bisa ditahu Ibu, ya. Sekarang kalau ada KTP-nya Ibu, saya periksa, saya pakai sistem online data di data DPT online. Saya tahu TPS-nya Ibu di mana. Jadi jangan bohong besok. Jadi kalau tidak mau milih, jangan berani inja di sini lagi. Ya, jangan bilang oh saya mau sakit, bohong sudah ambil 100.000 begini. Jangan, kita tidak mau begitu. Kita mau komitmen. Kita mau di kampung kita berhasil. Kita bisa sekolahkan anak kita di tingkat perguruan tinggi. Bahkan tadi malam saya katakan, tidak ada, coba tanya, di mana ada asli kita kampung sini yang jadi dokter? Tidak ada. Tapi kalau kita bersatu, bukan cuma jadi dokter, profesor pun bisa. Itu bisa ditanggung. Kenapa tidak? Siapa anggota DPR mau fight, kita bicara sama-sama. Saya siap, saya tidak pernah takut. Karena tahun 2019 saya cuma basic seorang tukang bengkel. Dimana kalau saya membuka usaha kemarin, mau beli kompresor saja pakai jari 10 saya. Saya harus mandi abu dempul. Saya harus menghirup udara jet. Baru saya bisa mendapatkan kompresor. Tapi tadi sudah lihat berapa kompresor. Banyak, itu baru sebagian kecil yang dalam rangkuman saya. Tapi kalau kita bergandengan tangan ke depan, banyak anggaran yang bisa kita raih. Kota kita menjadi penyangga ekonomi ke depan. Jangan kita jadi penonton. Perusahaan akan banyak dibangun di daerah Pantoloan sana. Jangan iming-iming mau jadi tenaga kerjanya, tetapi bagaimana kita menjadi pemasok makanannya.
Biarkan orang datang di kota kita mencari uang, kita yang gaji. Tapi hari ini kita yang jadi pemulung, kita yang jadi tukang sapu, kendati pakai ninja, sudah jadi tahu. Malu juga kan? Maka kalau tidak mau seperti itu, mari kita bergandengan tangan ke depan. Mau? Maunya cuma mau. Mau? Itu dong. Saya tanya, nama saya siapa ya? Dia lebih kencang. Dia lebih kencang. Saya di nomor partai berapa? Nomor partai. Apa ditulis di situ? Oh, salah. Partai Persatuan Indonesia. Tidak ada ditulis. Biar kamu cari nomor 16 Partai Perindo, tidak ada. Yang tak tulis itu Partai Persatuan Indonesia. Nomor berapa ditusuk? Ada yang sudah mulai lain tersedengar. Berani ada yang lain, jangan memang datang kemari. Bukan saya memberikan satu apa, tetapi kalau kita betul-betul bergandengan tangan ke depan, yakin saya, kehidupan kita step by step akan berubah. Dan saya juga katakan, jangan begitu tahu Pak Marcelinus naik, sudah tambah menjauh, menunggu saja di rumah. Saya tidak bisa kunjungi kecuali kamu sakit, itu saya urus. Datang kemari, Pak saya mau bantuan ini. Kalau kita berhasil ke depan, kalian harus datang di bulan berapa? Ya saya ajar, karena di tahap pembahasan APBD murni itu yang begitu besar itu anggaran di bulan 9 atau 10. Berarti di bulan 7 atau 8 datang bawa, Pak saya mau usaha ini. Tapi yang sudah masuk UMKM itu akan terrealisasi tahun ini. Tapi kalau tidak, dicoret. Ya, begitu. Tetapi anggaran tahun ini kita akan bagi rata. Ya, bukan mau begini. Tetapi kalau kita memenangkan pertarungan di tingkat provinsi untuk UMKM dana tunai, itu bisa dikasih sampai 10 juta satu UMKM. Mana kamu pilih? Yang 200 itu kamu dapat. Iya, baru kemudian ada yang mau ingin usaha tadi ayam petelur, mungkin berkumpul 100 kakak, mau ingin usaha begitu, mau ingin usaha ikan, mari kita duduk bersama. Kita upload ini anggaran. Ada pada saat saya akan membahas ke DPR, saya sudah bawa program kalian. Dan mungkin ada tim koordinator yang akan ikut untuk menetapkan anggaran itu di situ. Dan itu akan disampaikan ke kalian. Tetapi inilah prosesnya, kita dulu harus menang. Kalau tidak menang ya tidak dapat. Ya. Nah, apa yang saya katakan malam ini menjadi suatu hal di mana apa yang saya inginkan ke depan, inginkan perubahan. Mindset kita jangan selalu diberikan cuma karena instan. Ya, saya ulang-ulang katakan, proses kesejahteraan itu ada. Proses pendidikan anak kita ada. Tapi kalau kita sakit, tidak butuh proses, harus eksekusi. Siapa yang akan menolong kita kalau ke depan kita tidak berhasil? Cuma karena kita dimanjakan dengan instan sesaat. Tidak akan selamanya kita akan sehat. Mungkin ada tetangga kita mau bantu, tapi bagaimana cara kita mau bantu? Sementara juga kita susah. Dan sebelum kita akan memilih di tanggal 14, kalau betul kita mau bergandengan tangan, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita di tanggal 13. Untuk menuju tanggal 14, kita satukan doa kita, meminta kepada Tuhan bahwa kita ingin merubah kota ini, untuk merubah mindset masyarakat. Jangan cuma dijadikan batu loncatan oleh oknum politik yang cuma ingin memperkaya dirinya mereka. Ya, coba kamu lihat, begitu baru naik sudah beli oto. Kenapa tidak bisa beli oto? SK kami kemarin, saya baru dilantik 15 menit, SK saya sudah datang pihak bank, Pak sudah mau bisa digade.
Berapa kira-kira kalian tahu? 1 miliar. SK cuma 2 lembar. Tahu gaji kami di DPR selama kami menjabat, selama kalian pilih kami dari 2019. Mulai perjalanan dinas kami, mulai tunjangan kami di tingkat kota ini ada 70 juta per bulan. Saya terima di kantong saya. Itu real. Kalau ada anggota DPR bilang bohong, mari ketemu saya. Kita buka-bukaan perjalanan dinas berapa satu bulan dilakukan. Berapa? Belum tunjangan kami. Kalian dapat apa? Belum ambil lagi hak rakyat 15% dari uang kalian. Di tingkat DPR RI ratusan miliar. Mana ada orang kita asli yang duduk di sana? Tidak ada. Itu berupa air. Anggota DPR ini, anggaran yang meluncur ini, itu berupa air dari puncak gunung yaitu DPR RI, turun ke provinsi, turun ke kota, dan turun ke masyarakat. Tapi hari ini begitu turun dari puncak sana, dia kasih mengalir ke Makassar, dia kasih mengalir ke daerah lain. Habis itu di provinsi dia kasih mengalir lagi ke tempat lain. Masuk di kota dia kasih mengalir lagi. Begitu di ujung pipa cuma menetes kepada sawah yang ada. Itu yang terjadi. Karena apa? Kita salah memilih. Ujung-ujungnya itu. Kalau Anda mau berubah, mari kita bergandengan tangan ke depan. Saya tidak pernah kalian memaksakan kalian punya kehendak. Cuma saya ingin kalau kita mau bergandengan tangan, lantas satu orang bisa mencari saudaranya 10, kalau 200 berarti ada 2.000. Tambah di Palu Utara kemarin 200 lebih juga, taruhlah 200. Cari 10 orang, kiri kanan keluarga 2.000. Palu Timur 2.000, Palu Selatan 2.000. Berapa totalnya? 8.000. Kita sudah memenangkan pertarungan. Tapi kalau kita berpikir dalam rumah tangga 5 orang bagi lagi, dirumpu-rumpu semua kita. Banyak, ada juga yang saya dapat seperti itu. Tapi ke depan kita tahu orang yang cuma bagi-bagi suaranya. Saya tahu. Karena KTP sudah online, ya, bukan saya ancam, tapi ini demi kesejahteraan kita semua. 5 tahun kita akan bersama-sama. Cuma saya sampaikan tadi, kalau Tuhan masih mau pakai saya, tidak ada yang bisa halangi saya, ya. Tapi kalau kita bergandengan tangan juga ke depan, kita memenangkan pertarungan itu, saya mohon jangan tinggal diam, ya. Karena tidak semuanya saya bisa kenal, ya. Kalau ada foto yang sempat bawa foto dengan saya, ketemu di jalan, Pak Marcela, saya pernah bawa foto yang komio. Gitu, ya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan ini malam. Kenapa saya ajak ke rumah saya, kenapa saya tidak kunjungi kalian. Tetapi kalau saya memenangkan, kita memenangkan pertarungan dan bisa terbaca di tanggal 14 atau tanggal 15 Februari ini, saya akan turun kunjungan ke masyarakat, ya. Kalian sudah tahu rumah saya akan turun juga sebelum, mungkin kalau kita menang di bulan 2 ini, dari bulan 2 saya akan kunjungan sampai pelantikan di bulan 9. Saya akan kunjungi rumah kalian supaya saya tahu apa yang saya bisa bantu kalian, ya. Dan ke depan tidak mustahil kalian akan menjadi kader saya untuk duduk di parlemen juga ke depan, ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya juga sudah kepanasan. Selamat malam. Baik, terima kasih kepada Pak Marcel yang sudah menyampaikan cukup banyak hal yang perlu kita ketahui terkait mulai dari dana aspirasi dan apa yang ada di dalam parlemen. Tentu Bapak Ibu ke depan lebih cerdas lagi untuk memilih wakil-wakil kita untuk duduk di parlemen. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, walaupun ini adalah Palu Barat, saya juga salah satu kader dari Partai Persatuan, Partai Perindo,
yang dimana Pak Marcel adalah mentor saya, mengajak saya untuk masuk di kancah politik, dan saya juga belajar. Nama saya Hendro Lees dan saya caleg Palu Timur Mantikulore dengan nomor urut 10. Jadi saya bersama-sama dengan Pak Marcel, mentor saya, dia berjuang untuk provinsi, saya untuk Palu Timur dan Mantikulore. Jadi mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kami berdua adalah tandem dan kami hanya berjalan berdua, tapi kami percaya Bapak Ibu bersama-sama kami di belakang untuk mendorong kami maju ke parlemen. Ya, demikian dari Pak Marcel tadi, edukasi, konsolidasi dan edukasi pemilu 2024. Jadi dengan berakhirnya penyampaian dari Pak Marcel, kegiatan kita pada malam hari ini kami juga nyatakan ditutup dengan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Semoga kita bisa pulang dari sini dengan penuh selamat untuk tiba sampai di rumah kita masing-masing. Mungkin ada tambahan? Iya, saya lupa tadi ya nomor WA saya. Ada yang belum tahu ya? Coba catat. Iya, jangan pulang Pak Marcel mau kasih nomor, padahal tidak ada. Nah, sudah. Nomor saya 0813. Ya catat. Perlu kalian harus miliki karena Bapak masih menjabat sampai bulan 9. Kenapa Bapak titip nomor? Kalau ada yang sakit, ya, tetangga sakit, lantas takut masuk rumah sakit, biayanya dia pikirkan, kasih masuk saja, ya. Cuma saya sampaikan, tolong 3 kali 24 jam harus lapor ke saya. Sebelum 3 kali 24 jam, jadi waktu itu cuma 3 kali 24 jam. Lewat dari itu, kita kena aturan, harus bayar tunai. Ya, 0813 11.30. Ya, juga satu sebelum saya menerima pertanyaan dari masyarakat, saya sebenarnya mau tanya jawab, cuma waktu saya lihat. Ya. Nah, Pak Hendro ini dari awal saya membangun suatu kolam bioflok di Kota Palu ini. Beliau ini adalah orang yang saya anggap dekat saudara saya, dan saya minta dia maju di Palu Timur karena apa yang saya lakukan hari ini sama akan dia lakukan. Dan saya sudah melakukan satu kontrak politik di mana dana aspirasi kalau dia duduk itu dia taruh di meja kita untuk kita bahas bersama demi kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi kalau ada saudara-saudara kalian yang di Palu Timur lantas masih mengambang siapa dia mau pilih, pilih Pak Hendro di Dapil Palu Timur nomor 10 dari Partai Perindo, ya, Partai Persatuan Indonesia nomor 10. Saya Bapak di provinsi nomor 1, Pak Hendro di Palu Timur nomor 10. Dan saya menjaminkan diri saya, kalau Pak Hendro kalian pilih lantas dia tidak memberikan apa yang saya katakan malam ini, saya akan di depan kalian untuk menuntut dia untuk turun dari parlemen. Itu komitmen saya dengan dia. Jadi kalian harus bantu juga. Kalau kalian bantu Bapak, bantu dia. Buat apa pilih orang yang kita tidak kenal? Tadi saya ulang katakan, kita harus kenal dia, dia kenal kita, dan kita tahu rumahnya. Itu yang penting. Jadi kalau ada saudara kalian yang ada di Palu Timur, ya nanti sampaikan ya. Nanti di grup itu kita buang terus, ya. Karena yang berani kontrak politik untuk Kota Palu anggota DPR ini baru Pak Hendro. Yang lain cuma mau bagantong di atas mobil trek. Begitu mogok itu mobil, bagantong terus. Ah, jangan pilih yang begitu. Cuma dia mau ambil suara kita, habis itu dia kasih tinggal kita 5 tahun. Ya, mungkin ada yang mau ditanya. Satu anu lagi ya. Karena sudah jam berapa ini?
Kasihan juga yang masih mau diantar. Ya silakan. Terima kasih banyak Pak kesempatan dikasih malah. Yang saya mau tanyakan ini Pak, ini kebetulan dari Untara Asam 3 Pak. Iya. Kebetulan ada salah satu warga kami Pak. Ini masalah menyangkut masalah BPJS Pak. Ini sampai saat ini pun juga Pak masih menahan rasa sakit ini Pak. Karena kecintaannya dengan Bapak bila bisa hadir di tempat ini Pak. Nah yang pertama ini Pak, saudara kita yang di belakang ini kemarin sempat ke BPJS Pak. Karena dia mau masuk ke rumah sakit, dia melapor ke BPJS. Kebetulan BPJS-nya yang lalu itu Pak, dia BPJS prabayar. Nah, sementara katanya di kantor BPJS harus dilunasi dulu Pak, itu BPJS yang menunggak. Nah, sekarang ini Pak, kalau bisa mungkin ini malam Pak dikasih masuk dalam rumah sakit ini Pak. Ya, karena sudah ya parah saya lihat ini Pak. Ya, siapa itu? Kesakitan dia. Cuma itu iya. Pak. Jadi begini, tadi kan saya ulang bahwa Bapak BPJS yang sudah menunggak ya, masuk malam ini, besok tolong siapa keluarganya ke BPJS minta rehab 12 bulan. Nanti akan ada total pembayaran itu. Jadi mungkin saya bilang tadi kalau 1.200.000 Anda punya tunggakan ya, itu kamu bayar 12 kali, tapi yang pertama saja dibayar yang 100.000 tadi. Bulan pertama itu yang kamu bayar. Itulah struk yang menjaminkan saya untuk meminta kebijakan kepada pemerintah. Setelah itu kau tidak perlu bayar lagi. Kalau Tuhan pakai saya akan lunasi kau punya ke depan. Ya, itu bukan uang saya juga, uang kalian. Tetapi dengan proses seperti itu, karena dia sudah tidak mampu bayar. Ya, jangan bilang Pak Marsio punya uang, bukan, uangnya kamu. Nah, jadi malam ini masuk rumah sakit. Ya, kasih masuk di Anutapura ya. Karena itu Bapak masih di kota, maka Anutapura itu yang penting kalian lakukan. Karena di situ daerah pengawasan Bapak. Kecuali kita sudah di provinsi, biar di Poso sana nanti, di Luhuk sana, itu tanggung jawab Bapak kalau ada saudara-saudara kalian. Karena nilai pengawasan saya sudah ada 12 kabupaten, 1 kota. Jadi ada saudara-saudara kalian yang nanti sakit mau rujuk, bahkan kita akan persiapkan ke depan satu anggaran yang mana hari ini masyarakat kadang juga takut kalau apabila ada rujukan ke Makassar atau ke kota lain hari ini, biar menghadap wali kota cuma wali kota diamkan. Sudah berapa saya dapat laporan itu, begitu ketemu kepala daerah malah cuma Bapak diam, tidak ada tindakan, padahal dia pemegang kebijakan ya. Dia harus bantu masyarakatnya, jangan cuma karena bicara di depan umum ya. Besok juga kita harus menilai siapa kepala daerah yang kita harus pilih. Kita duduk bersama dengan dia. Kalau kita menang ke depan, kita kasih duduk kepala daerah, karena bulan 11 dia akan dipilih. Jangan cuma asal cium tangan, cium kepalanya kita, padahal besok dia tidak lihat lagi kita. Bicara manggeta, inaku, Pak bohong itu. Begitu didatangi, banyak alasannya. Ya, masuk rumah sakit ya. Sebentar, saya minta dan foto sebentar ya. Kasih masuk rumah sakit. Ya, besok ada keluarganya ke BPJS ya, minta tunggakan, tetap hubungi saya. Setelah itu besok pagi minta keterangan rawat inap dengan foto itu hasil tadi. Kau bayar pertamanya pasti paling tinggi 200.000. Kau bayar baru kau foto, kirim dengan KTP-nya dengan kakaknya. Tunggu saya di rumah sakit ya. Saya akan pergi minta kebijakan untuk dialihkan ke KIS kau ya. Itu saja. Sedikit lagi Pak, sebelumnya saya mau sampaikan juga sama saudara yang ada di malam ini. Saya banyak terima kasih Pak, karena sudah membantu juga waktu anak saya sakit. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih Pak. Amin amin ya Pak. Karena pada saat itu memang posisi saya Pak sudah tidak ada jalan lagi Pak. Tapi karena ada Bapak yang bantu itu hari, alhamdulillah anak saya sudah sehat. Amin amin. Terima kasih banyak Pak. Oke. Nah, inilah contoh. Dia bukan menceritakan atau membanggakan saya. Bukan karena saya dia cerita bangga. Bukan. Ini tugas saya sebagai wakil yang kalian pilih untuk duduk di parlemen sebagai pejabat pemerintah. Tapi kalau pilih cuma karena 200.000, nah, kejadian seperti ini yang harus kalian pikirkan. Ya, saya minta Pak ya, sebentar tolong bawa di rumah sakit ya, Anutapura. Nanti sampai sana kalau dibilang bayar pakai apa, bilang KIS ya. Nanti saya uruskan besok pagi
Kemudian kalau dibilang banyak lagi telepon saya. Kalau macam-macam saya ke sana malam ini. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Mungkin ada yang mau diantar nanti atau ada yang masih mau kongkong dengan Bapak. Saya siap tunggu di sini, nanti kita kongkong sedikit. Kalau ada kesini ibu-ibu mau pulang yang mau diantar, ya pelan-pelan di jalan, ya sampai kalau memang Tuhan berkehendak tanggal 14 kita bergandengan tangan memenangkan pertarungan, tanggal 15 kita kumpul lagi, baru kita badero. Oke. Bisa. Iya. Masuk. Ya, semua antar ke Palembang. Mana mobil angkot? Di sana. Ini ke sana. Dia kira bapaknya mau dia apa? Sama-sama dengan aja loh.